Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan bahas dan belajar bareng nih tentang konsep konsumsi di dalam Islam. Sebelum kita lanjut belajar, gak asik gak sih kalau kita belum kenalan? Jadi kenalan dulu kali ya. Halo, aku Fadlan, aku perwakilan dari kelompok 2. Kali ini aku mau bahas tentang konsep konsumsi dalam Islam. Sebetulnya apa sih bedanya sama konsumsi pada umumnya? Apa sih yang bikin beda? Atau jangan-jangan sama aja nih? Yuk kita bahas. Nah, konsumsi pada umumnya merupakan suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada pemenuhan tuntunan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengakibatkan kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya, dan orang paling dekat di sekitarnya. Nah, adapun tujuan utama dari konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Sehingga pada dasarnya kegiatan mengkonsumsi akan berkaitan erat dengan perilaku konsumen loh. Jadi perilaku konsumen itu membahas tentang gimana sih caranya konsumen dalam memutuskan untuk mengalokasikan dana yang dipunya untuk mengkonsumsi dan menabung. Perilaku konsumen dalam teori ekonomi modern menjelaskan bahwa konsumen akan berperilaku rasional. Maksudnya apa sih? Maksudnya konsumen tidak akan menimbun kekayaan dan konsumen tidak akan menjadi pelit atau berhemat yang tidak perlu. Selanjutnya menjelaskan bahwa semua konsumsinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, sedangkan teori perilaku konsumen di dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah pengeluaran seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan materi atau untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, konsumsi ini disimbolkan dengan E1. Selanjutnya adalah konsumsi yang pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau untuk di jalan Allah. Nah, konsumsi yang kedua ini disimbolkan dengan E2. Sehingga total konsumsi seorang muslim adalah E sama dengan E1 ditambah E2. Besarnya alokasi antara E1 dan E2 akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ialah pola konsumsi oleh konsumen yang rasional, dan yang kedua berdasarkan tingkat keimanan atau kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proporsi E1 dan E2 akan tergantung juga dengan kelompok penghasilan. Dalam hal ini, penghasilan dikelompokkan menjadi dua nih. Yang pertama adalah kelompok berpenghasilan rendah. Pada kelompok ini, konsumsinya akan bergantung kepada penghasilannya sendiri. Penghasilan semua orang dalam kelompok berpenghasilan tinggi yang tinggal di lingkungan dan tingkat rasa takut akan Tuhan dari individu di dalam kelompok masyarakat. Kelompok kedua yaitu kelompok berpenghasilan tinggi. Pada kelompok ini, konsumsinya akan bergantung kepada penghasilannya sendiri dan tingkat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sadar nggak sih apa bedanya dari dua kelompok tadi? Ya, penghasilan semua orang dalam kelompok berpenghasilan yang tinggi di lingkungan pada poin ini yang berbeda. Poin ini hanya ada di kelompok berpenghasilan rendah. Kenapa seperti itu? Karena transfer dari kelompok yang berpenghasilan tinggi dalam bentuk zakat itu akan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan kelas bawah. Sehingga implikasi pertumbuhan dan distribusi pendapatan pola konsumsi Islam akan menguntungkan, yaitu pertumbuhan akan lebih tinggi dan distribusi pendapatan akan lebih setara. Nah, jadi dalam Islam telah diatur segala hal termasuk juga mengenai konsumsi, baik prinsip konsumsi ataupun batasan konsumsi. Namun dalam hal mengkonsumsi terdapat perbedaan perilaku konsumsi muslim dan konsumsi non-muslim atau konvensional. Yakni konsumsi muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu atau material, tetapi juga kebutuhan sosial atau spiritual. Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah dan tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri.
Nah, sekian video konsep konsumsi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.